Pernah nggak lagi ngedit video, udah selesai, terus mau ekspor 1080p, disuruh bayar? Yap, itu yang gue alamin. Mungkin dari beberapa kalian juga ngalamin pengguna CapCut ya. Mau hapus watermark, bayar juga. Padahal tadinya gratis loh. Cukup menjengkelkan walaupun akhirnya gue tetap subscribe CapCut Pro, seharga 144.000 per bulan. Kenapa gue beli? Karena ada fitur yang sangat membantu gue, tadinya gratis, sekarang harus bayar. Tapi ya gue ngerti, CapCut juga butuh makan. Tapi sebenarnya cerita ini bukan tentang CapCut Pro. Video ini tentang kenapa gue sekarang milih untuk nggak ngebajak lagi. Jadi ceritanya CapCut baru-baru ini bikin kebijakan baru. Banyak fitur yang tadinya gratis, sekarang masuk ke CapCut Pro. Bahkan katanya buat ekspor video 1080p aja sekarang kudu bayar. Beberapa fitur sih sebenarnya memang digratisin, tapi pakai sistem kredit. Kalau kredit lo habis ya sama aja lo harus bayar. Gue awalnya sebel juga sih, tapi pas gue pikir-pikir, ya ini aplikasi yang gue akan pakai tiap minggu terus-terusan buat kerja. Fitur-fiturnya juga makin oke sebenarnya, khususnya untuk AI. Ada AI background remover, auto caption generator with bilingual language kayak di video ini, audio synchronize, dan beberapa transisi lainnya. Boleh diadu lah sama Adobe Premiere Pro, dan harganya jauh lebih murah. Gue dulu pernah pakai Adobe by the way, tapi subscription-nya lumayan berat dan ribet juga sih. Jadi CapCut tuh sekarang udah cukup banget buat kebutuhan YouTube gue. Tapi ya gue juga nggak munafik ya. Dulu waktu sekolah gue banyak banget ngebajak aplikasi. Premiere Pro bajakan. Dulu juga karena gue suka ngedesain pakai Adobe Illustrator, gue juga bajakan. Bahkan Windows, Microsoft Office ya kayak Word, Excel juga. Kalau game jangan ditanya lah, udah berapa judul yang gue download bajakan. Gue inget dulu ada akun kampus sih, dapat Microsoft Office yang original dan beberapa benefit lainnya lah. Dan ya itu gue seneng banget. Sebenarnya gue sadar untuk meninggalkan bajakan itu setelah menggunakan aplikasi-aplikasi ini untuk cari uang. Lucunya, gue pakai aplikasi bajakan itu bukan takut virus, bukan takut ketahuan secara hukum, tapi gue takut karena nggak berkah. Entah kenapa gue punya rasa bersalah kayak ini bukan hak gue deh. Tapi gue pakai buat cari duit. Dan gue percaya kalau sesuatu yang dari awalnya udah salah, hasilnya juga nggak akan tenang, nggak akan berkah. Ada juga yang bilang kayak, tapi bang, Microsoft itu kan perusahaan Wahyudi, perusahaan kapitalis. Gimana ya jelasinnya? Karena dulu zaman Nabi pun, bahkan beliau dan sahabatnya itu bertransaksi juga kok dengan orang Wahyudi yang lu bilang ini. Atau ada juga yang kayak, jangan dibeli bang, biar perusahaannya bangkrut. Lah, lu kalau bangkrut Microsoft, lu pakai OS apa? Kecuali lu siap pakai Linux ya, pakai open source gitu. Kita beli suatu barang karena itu membantu pekerjaan kita. Tapi diskusi kayak gini akan panjang dan sensitif. Gue bukan ustadz, gue bukan ulama, jadi gue stop di sini. Lu percaya apa yang lu yakini dan gue juga. Pokoknya prinsip gue adalah selama itu halal dan bukan hasil curian, gue nyaman bayar buat sesuatu yang gue pakai. Ya asalkan gak terlalu mahal aja sih. Lu boleh bilang gue lebay, tapi gue ngerasa membajak itu sama aja kayak ngerampok. Lu nyolong hasil kerja orang, sama aja kayak lu ngambil uang di dompet orang. Entah itu software, art, seni, buku PDF, desain, semuanya punya value. Dan yang lebih parah, kadang kita udah terbiasa. Tiap download bajakan tuh kita udah biasa banget sampai kita lupa ini sebenarnya bukan hak kita. Gue juga ngerti, kadang kita emang beneran gak mampu, tapi sekarang banyak banget kok alternatif open source. Misalnya, butuh word processor. Ada LibreOffice, ada WPS, ada Google Docs. Butuh edit video, ada DaVinci Resolve yang gratis, Shotcut, Kdenlive. Kalau pengguna Apple, ada iMovie misalnya. Dan kalau lu ngerasa aplikasinya itu kurang bagus, ya justru itu alasan kenapa yang bagus dijual. Karena mereka jual value, CapCut Pro, Adobe Premiere Pro, dan lain-lain. Lu mungkin mikir, ya elah bang, mereka mah perusahaan besar, gak akan rugi. Tapi mikir kayak gitu tuh kayak lu ngambil kopi di kafe, terus lu kabur. Terus bilang ke kasirnya, tapi kan kopinya masih ada tuh. Logikanya kan gak nyambung ya. Lucunya semenjak gue mulai bayar aplikasi, entah kenapa rezeki tuh ada aja. Gue gak jadi nambah miskin, bahkan YouTube gue ini setelah 1 bulan gue rajin upload, balik modal juga kok. Sebenarnya gue punya pilihan loh. Gue bisa baca CapCut, gue bisa cari akun murah ilegal di toko oren atau toko ijo, gue bisa nge-crack, tapi gue milih untuk enggak. Karena gue pengen berkah.
Gue pengen karya gue itu lahir dari sesuatu yang bersih, dan gue menghargai kerja keras developernya. Tapi bang, gue masih punya aplikasi bajakan, terus gimana dong? Jawaban gue pelan-pelan aja. Gue ngerti banget transisi itu nggak mudah, nggak gampang, lu udah nyaman, udah terbiasa. Tapi percaya deh, satu-satu diganti, itu pasti bisa. Jangan sampai niat produktif malah mati karena lo kejar idealisme yang berlebihan juga sih. Gue cuma bilang, kalau ada duitnya, kalau ada alternatifnya, kalau bisa bayar, ya bayar. Kalau belum, ya jangan maksa. Tapi jangan cari pembenaran juga. Jadi itu alasan gue untuk beli CapCut Pro, bukan karena cuman fiturnya yang bagus, tapi karena gue pengen lebih jujur sama diri sendiri. Gue pengen karya gue itu datang dari tempat yang benar. Gue merasa tenang, gue ngedit dengan tenang, gue posting video dengan tenang, dan gue tidur juga tenang. Thank you udah nonton sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya.